Human side of leadership masih kita bahas panjang ya bahasannya ya. Karena kita akan mencoba untuk mengenalkan lebih dekat dengan Anda dari masing-masing tingkatan leadernya. Kita sudah membahas tentang first leader, kemudian middle leader, dan kali ini top leadernya seperti apa. Dan saya bersama dengan top leadernya di Dinarsi Indonesia, Pak Joko Murjono. Apa kabar, Pak? Baik, Daniel, apa kabar? Udah kelihatan top leader loh, saya baik, terima kasih Pak. Senang loh hari ini kan, blazer. Top leader, Pak Didi juga merasakan dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun, dan saya percaya para top leader ini juga pengalamannya nggak sebentar nih. Masih butuh Pak untuk ikut kelasnya, nggak cukup pengalaman aja. Itu pertanyaan yang saya ajukan ke hampir semua peserta kalau baru masuk ke kelas. Okay. Sampai kapan kita belajar, gitu kan? Kebanyakan orang belajar mengejar suatu status, suatu tanda bukti bahwa saya sudah belajar ini. Pertanyaannya, kalau sudah belajar, apakah langsung jadi master, jadi ahli? Belum tentu. Ya kan? Karena kita dunianya kan dunia penerapan pragmatic issue. Nah, mengetahui sesuatu ilmu tidak gampang diterapin. Top leader semakin tinggi, semakin harus banyak belajar dan semakin harus terbuka terhadap pola pikir yang baru. Gitu. Nah, ini salah satunya yang kita mau introduce ini di top leader adalah bahwa mereka mungkin sudah ahli leadership, udah nggak over under gitu kan, yang dari pembahasan sebelumnya kan mereka naik tingkat gitu kan. Tapi isunya kan makin kompleks gitu kan. Udah isunya makin kompleks yang dihadapin, waktunya makin pendek karena faktor teknologi, faktor percepatan penyampaian data gitu kan. Dan lain-lain. Pokoknya faktor itu pasti membuat waktu terasa kok kayaknya kurang ya 24 jam sehari. Kok kayaknya kurang ya 7 hari seminggu. Dari situ udah waktunya pendek, kompleksnya makin naik, masalahnya tuh makin kompleksnya naik. Tim yang di bawahnya yang di-manage, apakah hanya satu layer di bawahnya? Enggak. Seluruhnya sampai bawah. Nah ini kan makin banyak, makin diverse orangnya. Makin banyak jelas. Dan dia harus di atas tuh dia harus menginspirasi orang-orang tersebut. Pertanyaannya adalah, ngerti nggak top leader? Kapan dia harus pakai kacamata yang lebih ke arah helikopter view atau view-nya pesawat? Kapan dia harus ke bawah benar-benar ikut sama yang lain-lain? Kapan dia harus ke tengah secara wajar aja gitu naik turunnya? Jadi tidak hanya berpegangan pada satu sudut pandang aja. Nah, ini yang kita bilang dasarnya dari top leader adalah setiap leader tuh harus mengerti yang namanya altitudes of leadership. Dan bagaimana caranya main altitude itu. Altitude itu ketinggian. Pada saat kita terbang 50.000 ke atas, itu kelihatannya kan nggak terlalu detail. Tapi kalau kita turun ke tengah, makin detail tuh kelihatan bentuk rumahnya. Turun ke bawah, lebih kenal lagi, si Pak RT, Bu RT gitu segala macam, orang-orangnya udah kelihatan. Nah, leader tuh kan jangan selalu di atas, dia harus tahu kapan dia harus turun. Nah, disinilah di program inilah, di program top leader inilah kita how to mereka bisa naik turun tergantung kompleksitasnya. Dan di sini kita menyentuh mindsetnya mereka juga. Oke. Sebelum kita membahas sedikit tentang mindset, Pak, solusi apa yang ditawarkan Dinarji agar mereka bisa punya jadi Pak, altitude yang naik turun dan dengan semua kompleksitasnya? Itu dia, mindsetnya dia harus fleksibel dalam hal dia tahu kapan harus let's say kalau mau mengambil keputusan, dia harus lihat datanya dulu. Mungkin dia harus libatin orang lain juga. Nah, kalau dia nggak punya mindset untuk melibatkan data, dia pakai gut instinct gitu kan, dia pakai experimental mindset gitu kan, bisa
amburadul gitu kan. Karena kapan dia harus nggak ngelihat data itu juga harus tahu. Nah, di kelas ini kita akan mengeksplor, kita bisa bilang diskusi, kemudian ada cases juga yang kita akan berikan kepada para peserta di challenge. Anda menggunakan mindset yang benar nggak? Apakah lebih ke arah mindsetnya lebih ke arah strategik atau tactical? Ataukah lebih ke arah proses, ataukah lebih ke arah eksperimen? Jadi dari sini nih nanti kita akan biasanya terjadi diskusi yang menarik kalau udah ngomong mindset. Oke. Gitu. Kalau kita mampatkan menjadi 3 teratas, Pak, apa yang ditawarkan Dinarji dalam top leader ini untuk para top leader. Tadi 1 sudah disebut mindset, 2 lainnya apa, Pak Diji? 1 mindset, kedua perilaku mana yang harus dia adopt di situasi apa gitu. Karena kan situasinya bisa high complexity, bisa low complexity. Ya. Oke, 1 lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa menginspirasi tim yang berbagai macam. Bahkan kalau bisa, dia harus bisa menginspirasi, let's say office boy level lah gitu. Siapa tahu office boy jadi the next CEO of the company, you can. Karena dia harus punya mindset succession. Siapa yang mau gantiin dia? Itu tip terakhir. Oke, ya. 3 tips ya untuk Anda di top leader kali ini. Yang paling atas soal mindset akan kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya, bocoran dulu nih kan. Jadi jangan dilewatkan episode selanjutnya, masih di Power Tips Human Side of Leadership. Pak Diji, terima kasih. Thank you, Daniel. Sahabat Dinarji, terima kasih. Sampai jumpa.